Kalau kita bisa beriman, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Kalian gak akan terpukul, hancur ketika kalian kehilangan sesuatu. Dan kalian gak akan tenggelam dalam euforia keberhasilan ketika kalian mendapatkan sesuatu. Ini seperti yang tadi dikatakan Ori, bahwa cinta tuh boleh, tapi sesuai kadar. Nah, salah satu yang bisa mengkontrol cinta kita adalah iman kepada takdir. Nah, ketika iman kita pada takdir lemah, ya itu yang terjadi. So the problem is acceptance ya Ustaz, penerimaan gitu Ustaz. Belum menerima gitu Ustaz. Jadi Iya. karena saya aja pribadi Ustaz, kucing saya mati Ustaz. I love cats. Iya, tapi I got a lot of cats. Ya, dan kucing punya tempat khusus ya di hati banyak banyak orang ya. Dan I got so many cats. Each of these cats itu calon-calon mengecewakan hati Ustaz. Maksudnya gonna die. Umurnya pendek lagi kan. Iya, ada sih belasan tahun gitu ya. Saya aja ngebayangin Ustaz Kiral itu kucing mati segitu sedihnya. Imagine if my mom, dad, or my wife or my daughter gitu loh. I don't know what's gonna happen to me, to be honest itu Ustaz. Mempersiapkan pun nggak tahu mau mulai dari mana Ustaz. Mulai dari iman. Tadi bahwa semuanya sudah ditentukan dan memang ini bukan tempat kekekalan. Lalu yang kedua, ayat yang sangat familiar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam surat Al-Baqarah 156. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Bahwa orang-orang sabar itu orang-orang yang ketika tertimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Arti innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu apa sih? Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ambil dan bukan hanya yang kita cintai Allah ambil, yang kita nggak kenal pun Allah ambil dan kita nggak simpati pun Allah ambil, karena semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi ke iman, Anda beriman nggak dengan itu? Bukan hanya Anda tahu gitu. Kalau sebatas Anda tahu itu nggak bisa masalah. Ini bukan tentang knowledge semata, ini tentang faith, ini tentang beriman apa enggak. Saya masih penasaran ya Ustadz, ada nggak sih motivasi bagi kita Ustadz yang udah kehilangan gitu, tapi rasanya kalau kita ketemu di akhirat ya, in this case akhirat kan Ustadz ya, ada nggak sih motivasi bahwa kita tuh bakal bertemu dan gimana cara bertemunya lagi, minimal buat motivasi, karena sering kali kita jalanin hidup nih untuk mereka Ustadz. Maksudnya kita sering kali kita kerja keras itu untuk orang tua, untuk ayah ibu kita, pasangan, gimana Ustadz? Nggak ada isu sama sekali. Kalau memang semuanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah ketika wa mahya wa mati lil hidupku dan matiku untuk ayah, ibu, istri, pasangan. Itu yang jadi masalah. Kalau selama hidup kita, mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan hancur. Dan gini loh, tadi pagi ketemu papa nggak, Ra? Ketemu Ustaz. Oke. Jam berapa? Jam 7. Jam 7. Pamitan terus pisah sama papa jam berapa? Tadi jam 9-an. Jam 9? Oke, nangis nggak? Enggak Ustaz. Papamu nangis? Enggak. Kenapa? Karena bakal bertemu lagi. Karena kamu yakin Insya akan Allah. ketemu lagi. Insya Allah. Kamu yakin? Enggak, kamu yakin akan ketemu lagi. Yakin. Iya, yakin kan? Kamu yakin ketemu lagi. Takut diuji. Pertanyaannya, emang ada dalil pasti ketemu? Nggak ada kan? Itu kan asumsi Anda dan asumsi kita. Emang ada dalil yang memastikan bahwa kita ketemu? Enggak. Tapi kita bisa begitu yakin sampai pada titik ketika berpisah sama mereka kita nggak sedih. Kenapa? See you gitu loh. On the other hand, ketika misalnya ada pasangan atau spouse seseorang meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, pertanyaannya kalau semuanya beriman, akan ketemu lagi nggak di akhirat? Ketemu. Ada dalil? Ada. Dalilnya ada.
Tapi kenapa banyak orang terpukul? Ya iman itu. Kalau semuanya beriman, kita akan ketemu lagi, dipastikan kita ketemu lagi di akhirat, dan itu dalil. Itu Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Ketika kita berpisah tadi pagi, nggak ada dalil kita akan ketemu lagi, dipastikan ketemu lagi dengan dia di dunia, nggak ada. Ini kan semua tentang itu. So, coping with loss itu yang kita cintai itu penerimaan ya Ustaz, gitu ya. Nomor satu itu like to accept and beriman like this because we belong to Allah and then to Allah we will return. Basically like Dan janji itu, janji bahwa kita akan ketemu. Gitu ya, Enggak, seyakin apa kita dengan hari akhirat dan apa yang Allah firmankan tentang kehidupan akhirat, itu poinnya. Ketika kita yakin kita akan ketemu, kita nggak akan merasa kehilangan. But coping with grief-nya gimana Ustaz? Tapi kita yakin, so, tapi like I mean handling that grief, right? Di dunia inilah. Because that tuh like sometimes still that's a long wait, right? Gitu loh. Dan seringkali mereka kan menjadi a place to go back, jadi backingan. Mungkin correct me if I'm wrong, support, right? Kayak omnya Rasulullah SAW. Itu kan di saat hilang di dunia itu menyadari bahwa tidak akan ada backupnya lagi yang biasanya menjadi backup. Atau misalkan kalau istri nggak ada lagi, kalau pulang tuh sepi. Nah gimana cara menghadapi hari-hari sepi itu, Ustaz? Ganti pondasi. Kamu bisa bilang gitu based on apa? Karena kamu selama ini bergantung sama dia. Kan itu poin. Jelas kehilangan. Kita nggak meremehkan rasa sedih ya gitu. Nabi SAW sedih dan awal huzan. Tapi apakah beliau hancur? Enggak. Karena Nabi SAW nggak bergantung dengan manusia siapapun itu. Yang menjadi masalah kita bergantung. Maka begitu pondasi itu hilang, semua berakhir. Jadi ini bukan tentang kehilangan yang dicintai. Nabi SAW kehilangan Khadijah. Dan nggak ada yang bisa mengklaim lebih sedih daripada Nabi SAW. Beliau kehilangan Khadijah, beliau kehilangan Qasim, beliau kehilangan Abdullah, beliau kehilangan seluruh anak-anak beliau kecuali Fatimah, beliau kehilangan Hamzah, beliau kehilangan sahabat 70 orang di perang Uhud. Siapa yang pernah ngalami itu? Nggak ada. Tapi yang menjadi masalah adalah kenapa beliau begitu kuat dan kita fragile? Karena beda pondasi keimanan. Jadi kalau ingin tough ya sama kayak gedung kan. Kalau Anda ingin gedungnya kokoh, ya pondasi ke dalam harus kuat. Kalau enggak ya nggak akan bisa. Dan pondasi bukan hanya tahu. Tahu itu pintu gerbang. Karena Anda nggak bisa meyakini sesuatu yang Anda nggak tahu. Tapi hanya sebatas tahu, enggak. Ustadz, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Masya Allah sangat berharga dan semoga jadi bekal untuk saya pribadi gitu loh. Karena again, test death in the family is not easy, right? Not Gitu loh. easy. Semoga bermanfaat juga untuk brothers and sisters di rumah atau yang nonton. Nah, insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya of Unspoken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.